Bapak dan Ibu, kita cek dulu. Sudah hadir 19 orang. Ada Bapak Muhajirin, Ibu Siti Komariah, Bapak Samsul Bahri, Ibu Tuti Kusumawati, Ibu Dwi Kartikawati, Ibu Sumaria, Ibu Harwanti, Ibu Ratna Juwita, Pak Samsudin, Pak Siswanto, Ibu Sri Malayati, Ibu Sumarni, Ibu Umiati, Wahyuni Nur ini siapa ya? Bu Hartati ya? Bu Hartati, ada siapa ini? Ada WHDI sama US. Ini mungkin Widi ya kali. Oke. Baiklah Bapak dan Ibu, rapat ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Samsul Bahri. Nah, saya pin dulu beliau. Jadi saya tempelkan dulu ininya supaya tidak lari-lari gambarnya. Nah, ada ini susunan acara untuk rapat kita hari ini. Kemudian ada juga penyampaian nanti di dalam agenda ini. Saya menuliskannya apabila nanti ada hal-hal yang akan dibahas, hal-hal lain nanti kita bisa tambahkan. Nah, di sini saya akan berperan sebagai pemandu dan notulen. Nah, nanti rapat ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Samsul Bahri. Pak Samsul, kita mulai saja kah? Ya, silakan Bu. Baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Rapat koordinasi kegiatan ujian sekolah ini akan kita mulai. Dan ini adalah rapat pertama kali dan rapat ini telah direkam sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu yang tidak berkesempatan hadir untuk mengikutinya dapat mengikuti rekamannya, nanti akan diupload via YouTube. Saya akan memulai rapat ini dengan mengucapkan doa ya, atau dengan berdoa bersama. Bapak dan Ibu, marilah kita berdoa untuk memperlancar kegiatan rapat koordinasi ini. Doa disilahkan. Cukup? Amin, terima kasih. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah penyampaian pengantar dari Ibu Kepala Sekolah, terutama sekali terkait dengan pedoman ya. Sepertinya saya belum membuat pedoman. Silahkan Ibu Sumaria untuk menyampaikan. Itu bingung juga gimana. Oke. Ntar saya kecilin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Mohon maaf saya nggak bisa banyak ngomong karena ngomong batuk. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul walaupun melalui Zoom untuk mengikuti kegiatan rapat koordinasi terkait persiapan ujian sekolah kelas 12 tahun pembelajaran 2020-2021. Mohon maaf saya nggak bisa mengikuti secara maksimal. Nanti Pak Samsul akan mimpin, Mbak Mada akan mencatat semua apa yang dibicarakan pada pagi hari ini. Kemudian
Yang perlu digarisbawahi, ujian nasional memang ditiadakan, tapi untuk ujian sekolah, itu sekolah masih boleh melaksanakan dengan ketentuan atau menggunakan protokol kesehatan dan melalui daring ya, karena kalau luring akan banyak berisiko untuk anak-anak, nggak mungkin kita hadirkan, karena dengan menghadirkan sedikit anak aja kita sudah kewalahan dalam mendampingi ya, apalagi banyak. Jadi pelaksanaan ujian ini kita laksanakan dengan daring. Nah, ujian sekolah ini bukan hanya nilai ujian sekolah yang kita pakai dalam menentukan kelulusan, tapi sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2001, itu di situ kita harus pakai portofolio ya, pakai prestasi siswa dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa baca kembali untuk menentukan kelulusannya. Dan kemarin baru keluar surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan bahwa sekolah harus membuat standar operasional untuk pelaksanaan ujian sekolah. Nanti untuk standar pelaksanaan, insya Allah saya yang buat. Jadi teman-teman konsen di soal dan persiapan ujian. Jadi untuk pos ujian, saya insya Allah akan merumuskan. Ya, jadi berbagi tugas, Bapak Ibu buat soal, mempersiapkan ujian, saya mempersiapkan untuk posnya. Dan mohon doa Bapak Ibu, kita hari Rabu nanti akan ada BPK, jadi akan melihat dat fisik, tapi kalau BPK itu nggak bisa kurang lebih, jadi benar-benar saklek A ya A, B ya B, dan pemeriksaan itu bisa merembet. Nanti bukan hanya ke dak fisik, tapi juga ke anggaran sekolah. Jadi saat ini Mas Agus dan Bu Rini ya mempersiapkan aset-aset mana aja dan kelengkapan laporan benar-benar disiapkan agar nggak ada celah dan kita tidak ada temuan gitu ya. Itu harapannya. Kemudian yang kedua, mohon doanya, mungkin kita baca Al-Fatihah sebentar ya. Saat ini Mas Irfan atau Pak Irfan sedang berduka cita kemenakannya, anaknya Pak Sahlan, Bu Malah, Pak Sahlan teman kita dulu meninggal karena kecelakaan kemarin ya, sudah 2 hari, Kartika, alumni SMA 2 yang sebenarnya mau sidang untuk ujiannya, tapi ternyata kehidupan menentukan lain. Dia mengalami kecelakaan, kemarin sempat di ICU selama seharian tidak sadarkan diri, dan pagi ini Mas Irfan tadi malam ya dinyatakan meninggal, dan hari ini atau pagi ini sedang dikebumikan. Mungkin sejenak ya kita kirimkan doa, mudah-mudahan Ananda Kartika husnul khotimah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Mari kita berdoa sejenak mengirimkan Al-Fatihah buat Ananda Kartika. Al-Fatihah. Di saat terjadi musibah, target kita adalah mendampingi guru yang menjadi tersangka, PNS-nya. Terima kasih. Doa kita yang kedua, kita mungkin juga saya minta ya kita ngirim Al-Fatihah buat Ayahanda Bu Sumartati ya. Kemarin Bu Sumartati pagi ini mungkin baru terbang ke Jogja ya karena bapaknya kritis di rumah sakit. Ini seluruh keluarganya sudah berkumpul. Jadi ini Bu Sumartati sedang perjalanan, mungkin mudah-mudahan sudah sampai rumah. Kita doakan yang terbaik yang Allah berikan buat
bapaknya Bu Sumartati, yang paling kita harapkan adalah kesembuhan buat beliau. Semoga bisa beraktivitas kembali dengan putra, putri, dan cucu-cucunya. Kita kirimkan doa Al-Fatihah buat Ayahanda Ibu Sumartati. Al-Fatihah. Jadi intinya mereka ini Pak Danang ini, mereka tuh tuduhan orang-orang ini disebutnya penjahat, hukum mati. Terima kasih. Semoga doa kita nyampai pada orang-orang yang kita tuju dan kita melakukan ini. Mudah-mudahan ikhlas mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak banyak yang saya sampaikan. Itu tadi yang pertama. Mohon diperjelas pelaksanaan ujian ini kita mau pakai CBT atau pakai Google Form. Yang lebih mudah mana untuk pelaksanaannya, termasuk pengoreksiannya, agar mempermudah Bapak Ibu semuanya, ya, tidak menyulitkan itu. Dan nanti insya Allah jadwal Pak Samsul bisa dibuat aja dulu karena saya nunggu-nunggu di MKKS juga belum ada. Kita buat aja, kalau kita sudah selesai itu yang akan kita atau saya share di MKKS sebagai rujukan biar teman-teman cepat menyesuaikan juga, karena ternyata nunggu Pak Rakim juga sampai saat ini belum dibuat jadwal, ya. Kita buat jadwal seluruh mata pelajaran. Sebenarnya dari beberapa sekolah inginnya tidak dilakukan ujian tentang PKWU, kemudian Penjaskes, ya, dan satunya lagi seni budaya, ya. Tapi karena kita semua melaksanakan dengan teori, itu juga tagihan, termasuk tagihan buat penulisan rapot untuk SMA 1 semuanya saja diujikan, ya, biar sekolah lain yang nggak mau menyesuaikan jadwal kita. Jadi mapel itu ditaruh di belakang aja. Jadi untuk yang pertama-tama biar sama semua serempak sekota Bontang ujiannya, walaupun soalnya dari sekolah masing-masing, ya, karena kita nggak mungkin melakukan atau mengadakan soal ujian yang sama dengan cara pembelajaran daring yang berbeda-beda ini, gitu ya. Jadi murni sebagai bentuk merdeka belajar, maka untuk menentukan kelulusan kita juga merdeka dalam menentukan sesuai dengan sekolah masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Samsul dan Mbak Made. Mohon ditindaklanjuti, saya mendengarkan, dan apabila ada perlu saran, saya nanti akan ikut. Karena saya mengikuti 2 kegiatan, jadi ada hal yang saya juga laporkan kepada PGRI. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pertemuan di ini dengan agenda kita yang kedua, yaitu mendengarkan pengantar juga dari Bapak Wakakurikulum sekaligus Ketua Panitia Penyelenggaraan Ujian Sekolah tahun 2021. Kepada Pak Samsul Bahri, waktu saya silahkan. Di-unmute dulu Pak, belum di-unmute. Di-unmute mikrofonnya. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu guru kelas 12 SMA Negeri Bontang beserta panitia sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruang meeting ini untuk membahas tentang persiapan pelaksanaan ujian sekolah kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama terima kasih
saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyisihkan waktu liburnya untuk dapat ini. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Nima Daniani yang telah mempersiapkan ruangan untuk meeting ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi kemarin itu, bahwa kita diminta untuk melaksanakan ujian baik luring maupun daring dengan mengacu kepada peraturan Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang arahnya adalah agar kita menyusun pedoman, dan pedoman itu sudah dinyatakan oleh kepala sekolah akan dihandle oleh Ibu Sumaria sendiri. Maka kita akan fokus kepada penyiapan soal oleh guru, kemudian pelaksanaannya seperti apa. Kemarin waktu rilis awal ya, waktu pihak sekolah memposting SK panitia, itu Bu Made langsung bertanya kepada saya, nanti kita akan gunakan apa, apakah GF atau CBT. Nah, jadi kalau saya kan terserah saja mau gunakan mana itu, seperti kata kepala sekolah, yang penting itulah yang terbaik yang kita pilih gitu, yang lebih mudah. Nah, sesuai dengan penyampaian dari Bu Made, pengalaman 2 kali menangani pelaksanaan ujian yang agak besar itu dengan menggunakan Google Form, terkait dengan dibutuhkannya perangkat untuk memudahkan pelaksanaan kegiatannya, yaitu penyediaan 1 buah laptop lah dengan spesifikasi Core i5 gitu. Saya udah sampaikan ke Pak Orbayanto, juga udah ngomong dengan Pak Agus tentang itu. Jawaban sementara di Pak Agus kan memang sekolah Pak Agus yang tidak menganggarkan untuk pembelian itu. Yang dianggarkan itu adalah pembelian 5 buah PC gitu. Nah, kemudian saya juga udah ngomong-ngomong dengan Pak Samsudin, yang kita tahu selama ini beliau merupakan koordinator tim IT sekolah. Saya juga udah ngomong dengan beliau. Nah, kalau menurut Pak Samsudin, apakah CBT atau Google Form juga tidak ada masalah. Cuma kalau menggunakan CBT juga ada kendala hosting. Nah, jadi waktu itu sudah kita omongkan dengan Pak Agusnya. Jadi Pak Agus bisa mengakomodir yang mana gitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan dengarkan lah mungkin. Kalau untuk kepentingan sekarang ini kan Bu Made akan lebih banyak menghandle administrasi nantinya, karena memang beliau posisinya di sekretaris, mempersiapkan absensi, berita acara, daftar peserta, dan lain-lain. Nah, kita akan mendengarkan lah. Ini kalau ada Pak Agus, mungkin Pak Agus bisa ngomong juga gitu. Nah, saya akan mendengar, mungkin udah dari saya mungkin Bu. Nanti kalau memang mau dilanjutkan, kita akan mendengar Pak Samsudinnya seperti apa gitu, terkait dengan penyiapan pelaksanaan kalau menggunakan CBT. Itu mungkin dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Samsul. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Sementara saya simpulkan secara sederhana dulu bahwa pesan-pesan dari Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa pos ujian sekolah akan disiapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian jadwal akan disiapkan oleh kepanitiaan, kemudian seluruh mata pelajaran akan diujikan. Apakah bagaimana sistemnya, apakah akan menggunakan CBT atau Google Form, akan kita bahas di sini hari ini dan saat ini juga.
Untuk itu saya tampilkan terlebih dahulu agenda kita, agenda rapat kita. Setelah mendengarkan pengantar dari Ibu Kepala Sekolah dan Ketua Panitia, kita lihat dulu agenda rapat. Agenda rapatnya adalah menentukan aplikasi pembuat soal, kemudian materi ujiannya itu apa saja, apakah perlu mencakup kelas 10 dan kelas 11 atau seperti apa, perlu kita putuskan. Kemudian bentuk dan jumlah soalnya berapa, persentase tingkat kesungkarannya bagaimana, batas waktu paling akhir pengumpulan kisi-kisi soalnya dan soalnya kapan, perlu sosialisasi atau enggak, dan hal-hal lain yang perlu kita bahas akan kita bahas hari ini. Karena itu pertama-tama kita akan membahas tanggal terlebih dahulu. Saya akan mencatatnya di sini. Saya akan langsung mencatat di sini. Kita ingin tetapkan dulu sebelum ke aplikasi pembuat soal, tanggal ujiannya tanggal berapa ya Pak Samsul? Kalau di surat edaran Pak Anwar Sanusi itu dari Kepala Dinas Provinsi itu 15 sampai 27 Maret. 15 sampai 27 Maret atau akhir bulan Maret. Nah, seperti itu. Atau ya. Jadi atau akhir bulan Maret tahun 2021. Ya. Ibu Kepala Sekolah, apakah ada saran untuk tanggal ujian? Kita tetapkan satu-satu dulu ya. Tanggal ujiannya apakah di tanggal ini atau kita mundur atau seperti apa Ibu Kepala Sekolah? Itu sudah ketentuan dari dinas, jadi kita sepakati juga termasuk MKKS tanggal 15. Nanti ke belakangnya seperti apa itu disesuaikan dengan banyaknya mata pelajaran. Jadi kita awali di tanggal 15 gitu 15. Aja. Baik, ya. Baik Ibu. Jadi ini saya terus. Kita sudah tetapkan tanggal ujiannya tanggal 15 Maret sampai ke belakang ya. Kemudian yang kedua kita ke aplikasi pembuat soalnya apa. Sebelum saya akan meminta Pak Samsudin untuk menyampaikannya, saya juga perlu menyampaikan beberapa hal terkait pengalaman 2 kali menangani ujian semester ya, ujian semester 1 dan ujian semester 2 dengan aplikasi Google Form. Secara teknis dan secara garis besar berjalan lancar dan baik-baik saja. Namun juga perlu saya sampaikan di sini, kalau dulu saya itu memakai 2 laptop, ada laptop Toshiba saya lagi 1, tapi kemudian motherboard dari laptop saya ini kena air gitu, jadi mati total, nggak bisa dipakai karena accident oleh anak saya, sehingga saya sekarang hanya sisa 1 laptop yang saya gunakan sekarang ini. Nah, ini akan membuat saya cukup kerepotan atau dalam hal ini karena saya harus buka tutup soal, memasang aplikasi memasang batas waktu ujian kalau menggunakan Google Form. Karena itu saya menyampaikan kepada Pak Samsul bahwa saya memerlukan perangkat gitu ya, perangkat di sini. Nah, apabila pun tidak dapat dipenuhi, saya bersedia juga menggunakan PC. Saya juga mau pakai PC-nya selama proses ujian. Yang penting saya itu ada 2 gitu, ada 2 yang bisa saya handle karena untuk mengurangi kekreditan. Jadi sininya untuk buka aplikasi daftar hadirnya, sininya untuk buka aplikasi soalnya, sini untuk seperti itu. Nah, saya rasa siapapun juga yang memahami cara kerja ujian online akan mengerti bagaimana traffic daripada dunia peronlinean ya. Jadi perangkat itu sangat penting. Kemudian evaluasi yang kedua yang juga saya sampaikan adalah ketepatan waktu untuk mengirimkan soal, ya itu penting. Kemudian evaluasi lain siswa-siswa kita sepertinya perlu membuat peraturan yang jelas gitu, bukan yang tegas atau galak, tapi peraturan yang jelas mengenai prosedur ujian karena banyak sekali anak-anak itu karena kita memberi kesempatan mengulang itu sebenarnya karena siapa tahu begitu submit tapi jaringannya down dan lain-lain,
itu kita toleransi, tapi ternyata dimanfaatkan oleh anak-anak yang justru bangunnya sengaja siang gitu dan mengatakan mau ikut ujian susulan seperti itu. Nah, ini perlu kita buatkan regulasi atau peraturan. Baik, segitu aja sih evaluasi dari saya terkait perangkat, terkait peraturan siswa. Satu lagi, itu aja kayaknya. Waktu benar ya, nanti diatur waktunya benar. Kemudian kita ke Pak, saya stop share dulu ya, nanti saya catat di sini. Saya ke Pak Samsudin, apakah Pak Samsudin hadir? Saya mohon bantuan Pak Samsudin untuk, oh ya sudah hadir. Saya spotlight ya Pak. Pak mohon pendapatnya atau reviewnya atau apalah terkait dengan persiapan ujian kita, ujian sekolah ini. Mohon bantuannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu, baik berkaitan dengan aplikasi yang akan dipergunakan pada saat US. Jadi kalau ujian sekolah tahun lalu memang kita pakai CBT, tapi saat itu siswa masih bisa dikerahkan ke sekolah, jadi tidak bermasalah gitu ya. Nah, untuk tahun ini karena sistemnya full daring, untuk CBT yang tahun lalu kita pergunakan seperti yang disampaikan Pak Samsul tadi, jadi kita pertama itu terkendala hosting. Ya. Jadi hosting itu server yang dikontrak sekolah. Tempatnya kita menyimpan skrip website, skrip ujian online juga bisa di situ juga ada. Tapi karena sistemnya share, kalau diakses lebih dari 50 orang itu sudah bisa down servernya. Ya. Karena memang satu paket yang kita ambil juga, saya kurang tahu berapa kontraknya, tapi kalau dibawa 1 juta dalam 1 tahun, biasanya tidak kuat diakses 50 orang secara simultan. Jadi nanti seperti yang kemarin kami juga sebenarnya sudah berbincang-bincang, saya, Pak Orba, Pak Samsul, Pak Agus, berkaitan dengan ujian sekolah gitu ya. Jadi kalau kami sih tidak masalah mau pakai Google Form atau CBT, insya Allah semuanya siap. Nah kalau cuman ada beberapa catatan yang jadi kendala kalau itu tadi kendalanya di CBT itu, kendalanya cuma satu sebenarnya, kendalanya adalah di hosting saja. Kalau di Google Form sebenarnya ada beberapa kendala yang harus dipikirkan sekali lagi. Yang pertama adalah mungkin kasus untuk bahasa Inggris yang pertama. Karena bahasa Inggris itu ada listening. Sebenarnya bisa aja Google Form, cuma file suara ketika dibuka oleh siswa itu bisa kita masukkan file suara, tapi dia akan membuka tab baru. Dia buka jendela baru sehingga ketika siswa mengerjakan soal di listening, maka otomatis dia akan bolak-balik. Nah, itu yang membutuhkan waktu mengaksesnya. Jadi bisa membuang waktu siswa juga, termasuk nanti di pelajaran eksak sebenarnya. Walaupun solusi pelajaran eksak bisa dijadikan file gambar, tapi load gambar juga bisa harus dipertimbangkan, gitu ya. Karena apalagi kalau Google Form nanti ini walaupun servernya Google kuat, ya, tapi karena kita di Asia juga itu tidak sama dengan yang di Eropa kecepatannya. Ya. Kalau Asia juga masih terbatas juga, bahkan sering terkendala ketika ada masalah cuaca, ya. Apalagi kalau sampai terutamanya di Singapura, karena kalau
servernya Google untuk Asia Tenggara itu ada di Singapura. Oke, kalau ada kendala kabel bawah air lah atau apalah, biasanya terkendalanya itu kalau di Google POM. Nah, kemarin kita coba cari solusi, andaikan nanti disepakati mempergunakan CBT, kita akan coba sewa server yang sistemnya adalah bulanan. Ya. Kemarin saya sudah cari informasi, jadi sewa servernya itu 1 bulan itu 300.000 untuk pengakses 300 user simultan. Jadi karena siswa kelas 12 itu 200 sekian, maka yang pas paketnya adalah yang 300 300 pengakses simultan. Jadi insya Allah tidak masalah, dan itu juga dipakai banyak sekolah. Kebetulan server yang saya survei kemarin itu ada beberapa sekolah termasuk di Jogja, di Jawa Timur juga banyak yang pakai. Tapi servernya bukan share, jadi bukan berbagi. Kita sewanya ini namanya PPS, jadi virtual private server gitu. Jadi kecepatannya insya Allah stabil. Jadi memang karena ada paketnya, kalau dipakai untuk 300 orang itu insya Allah tidak ada masalah. Jadi kalau nanti disepakati pakai CBT, nanti kita pakai server yang PPS tadi. Aplikasinya sudah siap. Aplikasinya tidak akan jauh dengan yang pernah Bapak Ibu coba. Kalau di aplikasi CBT sekolah itu tidak akan jauh seperti itu tampilannya. Karena memang ini juga dulu tim pengembang di e-learning gitu ya. Jadi kalau di ini kita ada grup-grup programming. Nah, kebetulan itu sekarang teman itu membuat perusahaan sendiri, ujian online, bukan ujian e-learning sih, gitu. Karena komplit di situ, mau penugasan, mau ujian. Nanti kalau disepakati, nanti saya akan coba atau Bapak Ibu mau coba demonya, nanti saya akan coba minta teman untuk membuatkan versi demonya biar bisa dicoba dulu. Nah, cuman kendalanya adalah kalau Google Form, Bapak Ibu kan sudah rata-rata familiar untuk membuat soal gitu ya. Nah, kalau di aplikasi CBT ini karena belum punya bayangan, mungkin kendalanya di situ saja. Tapi insya Allah tidak akan terlalu rumit, karena terutama untuk pelajaran yang non eksak itu bisa main copy paste dari Word ke aplikasi, nanti tinggal save. Tapi tata cara kerjanya hampir sama dengan CBT yang ada di sekolah. Jadi seperti itu aja. Nah, kalau semester kemarin memang kita pernah coba pakai CBT yang ada di sekolah. Jadi kemarin tuh bahasa Inggris yang mempergunakan, karena kendalanya tadi bahasa Inggris harus membuka tab baru, sementara kalau CBT tidak perlu membuka tab baru, jadi tampilan per soal. Jadi listening dan soal sudah itu sekali tampil aja. Jadi sekali baca bisa diatur seperti itu. Nah, tambah lagi, jadi kalau bahasa Inggris kan ada 2 tipe jenis ujiannya, listening dan reading. Nah, kalau sekali lagi kalau kita sementara permintaannya Pak Orba itu untuk listening itu tidak diacak, gitu ya. Karena memang nanti ada soal yang tidak tertulis, dia cuma berupa file suara, opsinya ABCD harus tetap, jadi tidak bisa diacak opsinya. Sementara di reading diacak, baik itu urutan soal maupun opsi jawaban diacak. Jadi nanti memang kendalanya di bahasa Inggris itu harus ada dua soal hitungannya. Jadi terpisah antara listening dan readingnya. Nah, itu mungkin itu dulu. Jadi nanti tinggal disepakati saja mau mempergunakan Google Form atau CBT. Pada intinya kami siap saja untuk mendukung
siap mendampingi, siap membantu kalau Bapak Ibu ada yang terkendala. Mungkin itu dulu, nanti saya akan tambah lagi kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih Pak Sam atas penyampaiannya. Jadi kita belum memutuskan, itu pandangan-pandangan dari Pak Sam terkait penggunaan aplikasi untuk membuat soal. Apakah kita akan menggunakan Google Form maupun CBT? Kedua aplikasi ini memiliki kelemahan ya, atau memiliki kendala seperti tadi disampaikan. Kalau kita pakai CBT kita masih terkendala hosting dan perlu beli untuk itu. Kalau kita pakai Google Form, kita tidak bisa mengakomodir pelajaran bahasa Inggris sehingga kita perlu match di sini. Kita perlu menggabungkan. Bagaimana, saya akan mendengarkan pendapat dari mana ya? Dari Pak Samsul dulu, Pak. Menurut Bapak bagaimana terkait aplikasi? Baiklah. Yang saya katakan tadi, kalau saya nggak ada masalah dengan penggunaan dengan Google Form atau CBT. Nah, kalau kita menggunakan Google Form tadi Bu Made kan sudah oke, dengan PC juga tidak apa-apa, tapi saya belum menanya lagi juga apakah PC-nya itu spesifikasinya sesuai seperti yang diharapkan. Kita belum tahu PC di sekolah itu seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau menggunakan CBT, Bapak Ibu tadi Pak Sam sudah bilang bahwa akan mendampingi dalam rangka entry soalnya. Nah, tentu ini bukan Pak Sam sendiri tentunya. Ini menjadi ranahnya tim IT atau orang-orang IT yang ada di kepanitiaan. Seperti misalkan Pak Sam sendiri, ada Pak Muhajirin, termasuk Pak Agus mungkin tim IT juga itu. Nah, ada Pak Jenal, ada Pak Alfiansah, walaupun mereka di luar kepanitiaan, tapi tim IT itu kan memang udah melekat membantu teman-teman yang memang punya masalah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu mungkin dari saya, Bu. Kalau memang di pendapat guru saja seperti apa. Ya, kita lanjutkan ya Pak. Jadi tadi sudah dipertegas lagi bahwa kalau dari Pak Samsur oke-oke aja, kalau dari saya juga oke-oke aja. Kalau perlu malah kita match ini artinya yang bisa pakai GF, yang nggak bisa pakai GF kita alihkan ke CBT kayak semesteran kemarin. Pak Orba pakai CBT kemarin ya. Nah, saya perlu juga mendengarkan Ibu Harwanti, Bu Mala sebagai Humas dan Kesiswaan. Ibu Harwanti terlebih dahulu, silakan Ibu. Unmute dulu Ibu Harwanti. Ya, di-unmute dulu. Oke. Ya, sudah Bu, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Pak Samsul, dan Bapak Ibu guru yang lain. Karena di sini posisi saya sebagai guru ya. Nah, sebagai guru kelas 12, maka kalau saya terserah panitia. Monggo panitia yang mudah, yang bisa digunakan dengan keadaan sekolah kita itu apa, bagi panitia yang mudah, mau kita sebagai guru manut saja. Artinya kalau pakai Google Form ya kita pakai Google Form, kalau kita pakai CBT kita akan pakai CBT. Hanya mungkin kalau CBT mungkin karena kita belum pernah ya, nah, mungkin nanti kami minta bantuan Pak Sam, mungkin caranya kayak apa, atau saya yakin mungkin juga tidak kurang lebih ya dengan Google Form. Kalau kemarin kita sudah belajar e-learning, kemudian CBT kemarin mungkin cara memasukkannya juga kurang lebih saja sih ya. Jadi tergantung kepada panitia. Jadi kayak apa yang paling mudah, tidak merepotkan, sesuai dengan sarana sekolah yang ada, monggo guru saya kira manut saja mau pakai Google Form atau pakai CBT, kalau saya nggak masalah.
Terima kasih Mbak Made, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Harwanti. Kita dengarkan pendapat lagi Bu Mala. Silakan Ibu Mala. Terima kasih Mbak Made waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Kepala SMA Negeri 1 Bontang, Waka Kurikulum, Humas, termasuk Bapak Ibu guru yang hadir, saya hanya menyampaikan sedikit saja tentang peraturan yang jelas yang tadi Mbak Made sampaikan, betul itu masukkan di peraturan. Kalau anak-anak diberikan kesempatan untuk mengulang, akhirnya anak-anak nanti mau mengulang semua, kecuali memang anak ini benar-benar sakit. Yang kedua, masalah tekniknya saya kira ada tim dan saya yakin akan mencari yang lebih mudah, yang meminimalkan biaya, tetapi bisa dilaksanakan dengan semudah-mudahnya, tidak memberatkan teman-teman yang membuat soal. Dan kerjasama tim IT saya kira sudah luar biasa setiap tahunnya, termasuk Mbak Made sebagai sekretaris bisa menghandle semua kendala-kendala yang ada. Itu aja Mbak Made yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih Ibu Mala. Ibu Mala menekankan pada peraturan ujian ya. Berikutnya ada lagi yang mau menyampaikan pendapat pandangannya. Saya ngelengkapi dulu Bu Made. Iya, silakan Pak. Mana Pak Samsudin tadi? Silakan Pak. Saya aktifkan kameranya. Oh iya betul. Tahu saja kan sudah lihat tadi. Silakan Pak. Kayak gini, saya sudah kalau Bu Mala mungkin sudah pernah coba ya, yang di Media Didik Bu Mala ya, Bu Pus ingat ya, ya. Jadi memang kalau nanti rencananya pakai CBT itu memang pakai punya Media Didik Bu Mala, tapi sudah diubah sedemikian rupa dan SMA 1, SMA 2 Banguntapan Bantul juga pakai itu kebetulan. Nah, kalau kemarin di Google Form Bu Made harus ngerilis kalau di Google Form harus dibuka tutup gitu ya, walaupun bisa pakai add-ons ya. Ya nah, nanti di CBT juga sudah dilengkapi itu ya sebenarnya. Jadi di awal guru membuat kode ujian, sebenarnya di situ sudah pengaturannya sudah diatur di situ, mulai dari jumlah soal, diacak atau tidak, hasil jawaban setelah nilai langsung tampil ke siswa setelah selesai atau tidak ditampilkan, termasuk buka tutupnya juga sudah diatur otomatis gitu ya. Mau dikasih password juga bisa. Jadi password maksudnya nanti kalau kemarin kan juga ada itu password atau token di Google Form. Nah, nanti di CBT juga sama sebenarnya. Jadi semua yang ada di Google Form itu juga kita coba akomodir seperti itu, sudah ada semua yang jelas. Jadi nanti memudahkan guru juga, panitia juga untuk andaikan mempergunakan CBT, mempermudah guru juga dan panitia di dalam penyampaian mata ujian, mata pelajaran yang akan diujikan. Jadi tidak ini apakah tetap mau pergunakan password atau tidak, nanti yang jelas masing-masing guru silakan yang men-setting kalau pakai CBT, atau nanti kalau tidak nanti kita settingkan mata pelajarannya, nanti soalnya gurunya yang ini atau seperti apa. Tapi supaya aman sih mungkin nanti masing-masing guru dulu yang mencoba ya. Jadi memang kemarin saya coba minta ke perusahaannya untuk menyiapkan versi demo, katanya sudah mau dibuatkan versi demonya. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa mencoba. Terus satu lagi, karena memang kita perlu server yang mumpuni karena jumlah pengakses simultannya lumayan besar, di atas 200, maka otomatis kalau jadi kita memilih tuh nyewa cuma 1 bulan saja. Andaikan harus menyewa gitu. Maksudnya kalau pakai CBT kan otomatis nanti kita harus sewa hosting, tapi sewa hostingnya cuma 1 bulan. Nah kemarin saya sempat tanya Pak Agus,
kalau memang ada anggaran, nah saya minta 2 bulan malah, tapi 1 bulannya itu yang paket paling rendah, yang 50.000 1 bulan, tujuannya karena harus ada settingan-settingan awal, mulai dari memasukkan data guru, data siswa, data mata pelajaran, data kelas, dan sebagainya, pengaturannya seperti itu. Jangan sampai nanti maksud saya kalau 1 bulan saja nyewa, nanti saya sudah pakai sendiri berapa hari untuk men-setting itu gitu. Sehingga kesempatan Bapak Ibu guru untuk memasukkan soal andaikan pakai CBT itu nanti malah berkurang jatah waktunya. Nah, itu yang saya coba hindari. Jadi kita kalau deal memang pakai CBT otomatis kita kontrak biaya kontraknya sebesar 350.000. Jadi 50.000 yang paket dasar. Setelah semua selesai baru kita upgrade ke paket yang B1 atau 300 300.000 yang pengaksesnya bisa sampai 300 orang secara simultan. Terus jadi walaupun kontraknya 1 bulan, ya, setelah kontrak 1 bulan selesai tanggal akhir itu memang URL-nya nanti di nonaktifkan atau dihapus oleh perusahaan itu. Tapi dihapus secara online, tapi mereka punya backupnya. Jadi sewaktu-waktu ingin kontrak lagi, itu bisa direstore kembali sama mereka. Jadi saya sudah buat perjanjian seperti itu, andaikan memang kita jadi berlangganan CBT. Termasuk nanti semisal kalau mau dipakai untuk semesteran, yang kurang lebih 700 orang juga, itu bisa dipakai. Nah, pada saat itu bisa direstore kembali data-data yang sudah kita masukkan, termasuk bank soal yang Bapak Ibu buat tadi itu tidak akan hilang, jadi bisa dipergunakan lagi di lain waktu. Mungkin itu tambahannya dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsudin. Itu pandangan dari Pak Samsudin bila kita menggunakan CBT. Kalau saya sih cari enaknya ya. Jadi kalau saya sih mix gitu. Kalau Pak Samsul gimana Pak? Final decision Pak, keputusan akhir bentar, aja biar nggak panjang. Mungkin kita coba tanya pendapat Pak Muhajirin seperti apa. Oh oke. Pak Muhajirin apakah hadir? Pak Muhajirin hadir. Silakan Pak Muhajirin. Unmute. Silakan di unmute. Pak Muhajirin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ditanya masalah pandangan, mungkin sepertinya kurang lebih aja dengan pandangan-pandangan teman-teman yang lain. Dengan Bu Made atau dengan yang lain sebenarnya sama aja. Cuman intinya, kalau lihat pengalaman tahun ke tahun sih, sebenarnya yang memudahkan teman aja sih kalau saya. Tapi kalau memang ada yang lain, memang lebih bagus. Seperti misalnya kayak CBT yang Pak Sam usulkan, itu bagus. Kedepannya akan lebih bagus memang untuk ujian seperti itu. Karena mungkin tidak bisa selamanya kita harus bergantung di Google Form. Tapi mungkin kita juga harus lihat realita yang ada juga, karena teman-teman kalau disuruh pilih CBT dan Google Form, kayaknya teman-teman itu akan lebih banyak memilih Google Form karena lebih mudahnya di situ mungkin. Itu pandangan saya terhadap selama ini. Tapi untuk penggunaannya, kalau ke depannya sih memang kalau untuk masalah teknis jaringan atau apapun itu, untuk masalah ujian banyaknya siswa, itu lebih bagus memang menggunakan CBT. Kita nggak bisa bergantung terus sama Google Form, ya kan? Kalau CBT kan kita masih punya banyak perangkat PC di sekolah. Mungkin itu. Terkait masalah PC, yang Bu Made tadi bilang, di lab komputer tuh ada PC, bisa digunakan. Kalau perlu nanti suruh teman-teman seperti angkat itu server, bawa ke rumahnya Bu Made mungkin. Ya, karena server itu kan mungkin belum dipakai juga. Ada server. Mungkin itu Pak Sam, Pak Samsul, Bu Made. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Saya kembalikan ke Bapak Ketua Panitia untuk final decision. Silakan Pak.
Ini bagian yang sulit gitu, untuk memutuskan. Bagian yang sulit. Iya, karena kita memutuskan seperti apa keinginan orang gitu. Mungkin ditanya Pak Agus dulu, Pak. Iya, makanya. Oh iya benar. Pak Agus, apa sih pendapatnya Pak Agus seperti apa Pak? Pak Agus adakah? Saya nggak lihat Pak Agus nih. Halo Pak Agus. Oh ya ada nih. Silakan. Silakan Pak Agus. Ya, makasih Janet ya. 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 Makasih Rek ya. Yo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya Pak. Terima kasih Bu Made atas kesempatannya. Ya, saya sudah mendengarkan semuanya ya tadi dari Bu Made pemaparannya tentang Google Form, Pak Sam tentang penggunaan CBT. Nah, untuk dari sekolah ya terkait anggaran, kami menganggarkan untuk PC ya Bu Made ya, 5 PC itu ya, bukan laptop. Tapi speknya sekitar Core i3 aja untuk yang PC. Kemudian kalau untuk sewa hosting, kita memang tiap tahunnya ada sewa hosting yang server yang kita punya sekarang memang di bawah 1 juta yang dibilang Pak Sam, keterbatasan user. Jadi nanti kalau kita untuk sewa hosting di atas 1 juta atau di atas 300 user untuk yang ujian sekolah ini mungkin masih bisa mencukupi untuk sewa hostingnya itu. Jadi apalagi digunakan untuk ujian semester nanti, semesternya ada 2 kali ya, semester ganjil dan genap. Kita bisa menggunakan sewa hosting juga dengan user yang lebih banyak lagi, 700 siswa. Jadi bisa di-upgrade kembali. Nah, terkait dari anggarannya untuk pelaksanaan CBT atau menggunakan Google Form, itu sekolah siap aja tadi Google Form dengan PC, tapi speknya Core i3. Kalau untuk minimal harga, ya menggunakan sewa hosting itu, CBT. Mungkin seperti itu dari info anggaran di sekolah. Mungkin bisa diputuskan dari Pak Samsul atau Ibu Kepala Sekolah yang bisa memutuskan. Terima kasih Bu Made atas kesempatannya. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama Bu. Balik ke saya lagi berarti. Ya, balik ke Pak Samsul. Sebenarnya kan begini ya. Kalau teman-teman guru itu kan ketika mengerjakan atau merakit soal dengan Google Form, ya udah lancar lah, walaupun mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu dibereskan kan editannya. Sedangkan kalau untuk penggunaan CBT, saya begini ya, masalah guru itu kan terkait dengan perakitan soal di CBT, seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya kita menggunakan CBT, kemudian kita menggunakan CBT, terus karena masih banyak guru yang kurang familiar dengan CBT, bukan kurang familiar, mungkin masih kurang pede lah gitu menggunakan CBT. Nah, makanya seandainya pihak tim IT-nya bersedia membantu sampai ke level yang paling rendah seperti apa? Misalkan ada teman yang sudah cepat dalam menguasai CBT misalkan. Nah, jadi mungkin tanpa perlu dibantu dikit sudah bisa. Tapi ada teman yang memang betul-betul tidak paham sama sekali. Nah, sehingga teman-teman seperti itu mungkin hanya bisa menyetor naskah soalnya saja. Apakah pihak tim IT ini bisa nggak bekerja sama untuk membantu seperti itu? Nah, kalau bisa berarti kan nggak ada masalah.
Nah, kita bisa cepat memutuskan karena kalau dengan CBT kita udah dengar dari Pak Agus juga seperti apa gitu kan terkait kesiapan sekolah. Nah, ini seperti apa? Nah, dulu waktu pelaksanaan tahun kemarin itu kan kita menggunakan CBT. CBT. Saya ketuanya, sekretarisnya Pak Nurdin kalau nggak salah. Terus Pak Sam yang menghandle. Nah, waktu itu Pak Sam sendiri yang ngentri soalnya sendirian gitu loh. Nah, ini kan ada tim. Kalau kita mau menggunakan CBT, itu saya ketika pelaksanakannya tahun yang lalu itu, kami yang lain itu hampir nggak punya pekerjaan, hanya Pak Nurdinnya sebagai sekretaris itu ngurusi administrasi seperti absensi dan lain-lain. Nah, terus Pak Sam bergerak di CBT-nya. Nah, saya membuat laporannya. Nah, yang lain hampir tidak bersentuhan dengan itu. Nah, sekarang kita kan ada kepanitiaan. Nah, kalau teman-teman di panitia dan itu ada Pak Irfan yang muda-muda, ada di situ kan sudah ada Pak Muhajirin, ada Pak Samsudin, orang tim IT gitu. Nah, kemudian ada Pak Irfan, ada Bu Widi, mungkin kan gitu. Ada beberapa, ada Bu Linda mungkin. Nah, kalau teman-teman mungkin ada saya juga gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa handle beberapa orang guru yang memang punya keterbatasan dan kita sepakat ya. Nah, itu akan lebih cepat kita memutuskan. Seperti itu. Nah, atau mungkin perlu tanya lah pendapat guru dulu lah, guru yang lain, jangan kita. Iya, Pak. Tanya aja lah, misalkan coba ngomong yang ini milih apa gitu. Kan lebih enak gitu. Ya. Nah, tapi gini dulu. Tim IT tadi itu siap nggak membantu guru dulu dalam membantu dalam merakit soal. Nah, itu dulu. Ya Pak. Terima kasih Pak Samsul. Dari tadi kita sudah mendengarkan uraian juga tentang CBT ya. Kali ini saya ingin juga menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan dari Google Form. Pertama, karena akses murid kita hanya 200-an, tidak kayak ujian semester kemarin mencapai 700-an. Kita 200-an sepertinya tidak juga akan bermasalah kalau Google Form. Kalaupun spek pembelian komputer atau PC dari sekolah itu ada anggarannya tapi belum bisa direalisasikan, misalkan kita bisa pinjam, misalkan siapa yang punya laptop pinjamkan satu, saya akan pakai laptop yang tersedia gitu. Kalau untuk masalah pembatasan waktu, saya pakai add-ons form limiter ya. Dan saya rencanakan kalau kita menggunakan Google Form, rencanakan untuk menggunakan akun Google Suite-nya. Sehingga program ini tetap tersimpan di akun Google Suite milik admin. Nah, jadi sekolah itu punya admin Google Suite itu beberapa orang sebenarnya bisa kita pakai satu untuk jadi khusus kepanitiaan, misalnya akunnya ibu kepala sekolah gitu. Jadi menurut saya sih kalau saya akan memikirkan bahwa kita mix aja, yang nggak bisa pakai Google Form pakai aja CBT seperti seperti yang kita lakukan semester kemarin gitu. Jadi dan itu menurut saya sudah solve gitu, sudah tersolusi, maksudnya sudah ada solusi gitu sih kalau menurut saya. Dan kita waktunya juga nggak banyak ya untuk mengedukasi, memasukkan soal di CBT dan seterusnya. Nah, kalau saya tidak ngajar di kelas 12 jadi nggak buat soal sih. Jadi nggak, maksud saya akan welcome aja mau pakai Google Form ataupun CBT, tapi menurut saya lebih baik, lebih cepat kalau kita mix aja gitu. Jadi yang bisa Google Form pakai aja, yang nggak bisa kita ke CBT. Kalau saya sih gitu. Atau mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Mbak Made boleh? Iya, Bun. Silakan Ibu. Saya akan catat di sini. Mohon maaf ya,
mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita itu setiap sudah dari mulai semester 1 kemarin, semester 2 tahun kemarin ya, ketika kita mau ujian, kita bingung pakai CBT atau pakai Google Form terus-menerus. Nah, kalau saya tergantung tim IT-nya. Kalau memang CBT lebih baik, sebenarnya bisa dimulai untuk ujian nasional ini, ujian sekolah ini, karena kan pesertanya sedikit juga. Kita mulai, jadi nanti setiap semester kita tidak Google Form atau CBT, Google Form atau CBT, bolak-balik terus. Jadi sudah sekolah menetapkan ketika kita mungkin kita belajar sebentar pakai CBT, kalau itu memang CBT bisa untuk semuanya ya, untuk mapel semuanya dan sebagainya, itu mungkin kita belajar, kita belajar. Tapi nanti semester depan seterusnya kita sudah menetapkan bahwa kita pakai CBT terus untuk ujian, kita melakukan ujian sekolah atau ujian semester. Jadi kita tidak berpolemik setiap mau ujian, berpolemik seperti ini. Jadi monggo sajalah ditetapkan kalau kita mau pakai CBT. Kalau itu memang bisa lebih bagus, lebih ini, ayo kita pakai CBT. Kita belajar sebentar, paling seminggu saya yakin Bapak Ibu yang mau ya, artinya kita harus punya kemauan untuk belajar, saya yakin bisa. Karena kita sudah biasa memakai Google Form dan mungkin fitur-fiturnya juga tidak jauh berbeda ya. Nah itu monggo aja sih, tetapi jangan sampai kita berbelit-belit sampai berapa ini, 1,5 jam hanya CBT atau Google Form, CBT atau Google Form terus ya. Itu saya kira tidak bagus untuk kedepannya. Nah, jadi ini rapat ini bisa untuk kedepannya. Kedepannya kita mau pakai apa? Jangan hanya setiap kita mau ulangan akan seperti ini terus. Monggo sekolah menetapkan polanya. Tim IT kira-kira yang paling bagus digunakan, kendalanya yang mungkin yang paling paling sedikit itu harus kita putuskan untuk hari ini. Itu aja Mbak Made, terima kasih. Ya, terima kasih. Kembali ke Pak Samsul, final decision Pak. Saya Bu Made. Ya, silakan Bu Haryani mau bicara. Pak Samsul tunggu sebentar. Silakan Pak. Mbak Bu Haryani. Maaf. Enggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, saya bukan guru kelas 12, tapi saya ingin memberikan sedikit masukan. Pandangan. Bukan pandangan lah. Saya seide sama Bu Harwanti. Saya punya dulu pengalaman bahwa ini maaf, saya sebelumnya minta maaf sama tim IT. Dulu kami guru-guru itu tidak semua yang bisa menghandle tentang CBT. Tapi waktu itu karena permulaan dan waktu itu waktunya mepet, sehingga ada suatu tim. Karena kan kalau dilihat gurunya mungkin jumlahnya 50. Kalau tim IT-nya ada 5, berarti satu tim satu orang itu menghandle 10 guru untuk menginput soal gitu. Maksudnya gini, mungkin sekarang tim IT-nya bekerja keras karena waktunya sedikit, nggak usah belajar dulu. Soal itu diberikan di awal sehingga dia bisa mencicil, sehingga nanti kalau begitu ujian sekolah itu sudah selesai. Tapi ke depannya kita meminta guru yang memang tidak bisa. Tapi kalau harapannya saya sih tidak semua guru lah yang membebankan. Kalau sudah bisa ya silakan input sendiri. Yang benar-benar tidak bisa ya tim IT bisa legowo untuk membantu, tapi membantunya memang full tim IT yang bekerja, tidak gurunya. Jadi gurunya hanya melemparkan soal, ini soal saya. Tapi ke depannya guru yang bersangkutan benar-benar harus meluangkan waktu untuk belajar, sehingga ujian sekolah sekarang ini semuanya menggunakan CBT, nggak usah mic gitu. Jadi kedepannya kita sudah punya celengan, tabungan soal. Nanti kalau kedepannya mau nambah lagi, guru yang dibantu tadi itu bisa membuat sendiri. Jadi menjelang ini dia belajar sendiri, tapi tim IT memang bekerja. Kalau memang ada 50 mungkin tidak semua 50 kan yang tidak bisa CBT gitu, mungkin ada 30, bisa 55 satu tim, kalau 5 orang IT gitu. Jadi pikir saya, kalau memang kita ini jangan mundur-mundur. Kalau memang ada Google Form misalnya stuck-nya di angka 3,
kemudian di CBT-nya lebih bagus di angka 2, kalau urutannya juara kan ranking 1, 2, 3, CBT di ranking kedua, kenapa kita tidak melangkah ke ranking kedua seperti itu? Selalu maju dengan perlahan-lahan. Seperti itu sih kalau saya, sehingga kita selalu maju ke depan. Dan tanpa juga ini teman-teman yang belum bisa nanti akan belajar seiring waktu. Mungkin itu pandangan saya, dan minta maaf sekali untuk tim IT dan teman-teman yang lain. Saya maafkan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bu Haryani, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Samsul, Ketua Panitia. Final decision Pak. Oke, Pak Samsudin, seperti apa saran Bu Haryani? Iya, baik Pak. Seperti yang disampaikan Bu Haryani barusan, memang ya pengalaman tahun lalu juga seperti itu sebenarnya. Jadi tim IT yang handle. Jadi tahun lalu itu malah tidak ada guru yang masukkan soal sendiri, semua ditangani oleh tim IT waktu itu. Nah, cuman waktu itu kan sifatnya local host, tidak pakai koneksi internet, jadi mau 10.000 orang yang akses pun itu tidak masalah. Nah, tapi karena ini online, semua membutuhkan koneksi internet, makanya tadi di awal saya bilang kendalanya cuma di hosting sebenarnya gitu ya. Kalau fitur-fitur lain sih insya Allah tidak ada kendala. Terus kenapa memang saya coba menyarankan CBT? Informasi yang saya dapat adalah tidak ada lagi anggaran penggandaan soal di ujian-ujian selanjutnya. Jadi yang saya ini kurang Pak betul, nanti mungkin bisa dijawab Pak Agus. Yang saya dengar kan tidak ada lagi penganggaran untuk penggandaan soal di semester. Jadi semuanya mengarah ke aplikasi, ujiannya ujian via aplikasi, bukan paper lagi. Yang saya pernah dengar seperti itu. Jadi kalau sekarang memang tidak dilatih atau bahkan mempergunakan Google Form, jadi nanti walaupun insya Allah sudah tatap muka, nanti ujiannya juga setahu saya akan via aplikasi, tidak paper lagi. Nah, kalaupun nanti tatap muka, kalau selama ini kita tetap mengandalkan Google Form, nanti akan ada kendalanya tetap di internet. Ya. Kendalanya tetap di internet nanti. Kalau pakai Google Form. Tapi kalau pakai CBT, kita lokal host kan, maka mau 1.000, mau 2.000 juga, itu insya Allah tidak akan terkendala. Apalagi sekarang di SMA 1 semua kelas sudah dipasangi router, sehingga jaringan seluruh sekolah itu sudah tercover jaringan, mau lokal mau internet, insya Allah nanti sudah tercover. Mungkin gambarannya itu Pak Samsul. Ya Pak Samsul, kita putuskan aja menggunakan CBT ya Pak. Ya sudahlah. Enggak, saya bukan berpikir saat ini gitu. Untuk kedepannya itu kan terkait juga, gitu. bukan ini terkait kalau sekolah siap kedepannya itu untuk menggunakan CBT seperti saran Bu Harwanti, seperti saran Bu Haryani misalkan, oke, kita mulai CBT sekarang gitu. Nah sekarang Pak Agus kan yang ngerancang anggaran di sekolah seperti apa. Kalau saya kan dari dulu juga sudah seperti itu. Kalau kita punya CBT di sekolah, kenapa enggak CBT? Cuma kan tolak tarik waktu itu masalah hosting kan gitu. Nah, mungkin ya kalau untuk saat ini kita menggunakan CBT itu tidak terlalu membebani sekolah, mungkin ya. Nah, kalau kedepannya saya nggak tahu gitu kan. Sekarang ini kan cuma 7 kelas, 7 kelas. Terus kalaupun seperti yang disarankan Bu Haryani tadi itu kan 17 mata pelajaran saja gitu. Kalau kita cicil tim IT-nya itu nggak terlalu berat juga, mungkin cuma 17, nggak sampai 50. Kedepannya 20, kan Pak. Ada 20. 20 dengan agama Hindu dan lain-lain, ya betul. Terus kedepannya akan besar kan gitu. Akan besar itu jumlah siswanya yang ikut, misalkan ujian semester misalkan, itu kan akan besar jumlahnya. Apakah sewa hostingnya masih
sekitar 300 atau seperti apa, itu kan kita nggak tahu. Seperti apa itu Pak Sam kira-kira? Kalau yang di ini yang kemarin yang saya lihat itu, jadi kalau ini karena kan sekitar 240-an ya. Ya. Maka kita ambil paket yang paling rendahnya itu B1 itu yang bisa diakses simultan 300 orang itu 300.000. Nah, yang di atas 700 itu kurang lebih 800, 700 pokoknya di bawah 1 juta sih. Itu 1 bulan, Pak. Artinya kan begini. Kalau ke depan CBT ini akan dipakai sebagai aplikasi yang baku atau permanen di sekolah, maka sekolah kan harus mempersiapkan perangkat-perangkat pendukungnya gitu ya mungkin ya. Iya. Jadi ini kita siap nih Pak Sam ya. Kalau kita ambil CBT itu saat ini, berarti kita siap menghandle guru juga siap ya. Iya. Ya, oke. Kalau gitu, saya tanya pendapat Ibu Kepala Sekolah dulu deh. Kalau menurut Ibu kayak apa nih? Iya, kita putuskan aja Pak pakai CBT. Nanti perihal web hostingnya saya sama Mas Agus yang memikirkan seperti apa. Mau itu nanti kapasitas 500 atau 700 dan sebagainya, nanti saya sama Mas Agus yang cari solusi. Kemudian saat ini saya minta bantuan dulu panitia untuk menghandle dalam penulisan soal karena beberapa teman masih belum familiar, dan jangan pelatihan dulu karena waktunya mepet. Kalau ada kesempatan pada saat ujian itulah, tapi dipakai ujian ya. Jadi atau pada saat nanti puasa, bulan puasa ada waktu longgar setelah selesai kegiatan belajar mengajar, kita cicil lah untuk kegiatan untuk pemantapan di CBT-nya. Jadi diputuskan aja Pak CBT. Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 kita memutuskan menggunakan CBT. Berikutnya kita mungkin akan jumlah soalnya seperti apa Pak Made yang tadi lanjutannya. Iya Pak Samsul, kita sudah tetapkan aplikasi Ya, pembuat CBT. soalnya CBT SMA Negeri 1. Kita berlanjut ke materi dulu Pak sebelum ke bentuk dan jumlah soal. Apakah materi ujiannya mencakup kelas 10, kelas 11, 12 atau hanya materi kelas 12? Serahkan ke gurunya aja. Kembali ke gurunya. Seperti apa nih Bapak Ibu? Karena perlu ada pos. Nanti di pos bagaimana? Posnya nggak ada, Bu. Posnya belum ada. Pak Samsul, ya. Karena untuk kelulusan kan juga pakai nilai rapot ya, semester 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 semester itu kita jadikan penilaian. Maka untuk ujian sekolah sebaiknya yang kelas 3 aja, supaya tidak terlalu membebani siswa, tidak membebani guru. Toh penilaian saat ini tidak harus mencapai target kurikulum. Yang jelas proses sudah kita lalui. Jadi kelas 12 aja, Pak. Setuju. Oke, sudah final. Ya, sudah saya catat materi ujian adalah 100% materi kelas 12. Kita lanjut, saya sudah catat Pak. Nanti ini saya akan PDF-kan, saya akan share. Kemudian bentuk dan jumlah soal, apakah pilihan ganda, isian esai, mix, atau apa? Pilihan ganda kali aja, Bu. Yang lain ada pendapat? Pilihan ganda saja. Bentuk dan jumlah soal pilihan ganda kelas 12. Ya. Mapel umumnya berapa soal, Pak? 50? 50. Mapel IPA 40, mapel IPS 50, betul itu. Seperti ini, oke? Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini tadi bentuk dan jumlah soal. Bentuk soalnya adalah, nah ini ya, pilihan ganda. Saya tebalkan.
Mapel umumnya 50 soal. Mapel IPA-nya 40 soal dan mapel IPS-nya 40 soal. Baik, berikutnya persentase tingkat kesukaran soal. Gimana, Pak? Ibu, serahkan ke gurunya aja kali, Pak. Oke. Jadi ini tidak ditetapkan berapa persen mudah, sedang, dan sulit? Diserahkan ke guru masing-masing. Baik. Berikutnya yang harus disetor dan disiapkan kisi-kisi soal dan naskah soal atau naskah soal saja? Nah, dengan kisi-kisi, Bu. Ya, sudah betul ini, Pak ya? Iya. Ya, kita berlanjut ke berikutnya. Batas waktu pengumpulan soal. Tim IT nih yang tahu. Ya, tim IT. Karena dia yang, Pak Sam. Oke. yang Kalau batas waktu, kalau memang kami nanti bantu menghandle, sebisa mungkin sih akhir Februari ini sudah masuk. Akhir Februari soal sudah masuk semua, jadi kita ada waktu untuk memasukkan. Ya. Ya kalau pelajaran yang umum sih mungkin tidak masalah gitu ya. Kita bisa main copy paste, tapi yang eksak, yang butuh equation, termasuk nanti di bahasa Inggris itu yang butuh waktu lama. Oke, berarti kalau akhir Februari itu berakhir di tanggal 28. Iya. 28 Februari 2021. Ngirimnya kemana, Pak? Boleh saya diinfo? Iya, sembarang aja kemana. Ya, dikumpulkan ke satu orang aja dulu, nanti kan baru ke Bu Made aja. Kan Bu Made sekretaris kan. Email ya. Email ya. Ya. Nanti ke email saya, nanti saya masukkan email saya. Saya tambahi, Bu. Jadi nanti soalnya tolong formatnya itu soal langsung beserta jawaban, tapi jawabannya jangan berupa kunci, tapi dimerahin. Ya, jadi ditandai jawabannya itu ya, kalau jawabannya A, maka A itu diberi warna merah gitu ya. Format soalnya Word, jangan, Excel atau apa, Pak? Word. Jangan di bold, tapi diwarnai, jangan di bold. Karena kalau di bold kode HTML itu mengenali, tapi kalau warna tidak mengenali. Jadi kalau pada saat kami copy paste itu tidak bekerja dua kali. Kunci jawaban diwarnai kuning ya, Pak? Sembarang aja, yang penting warna, bukan di bold. Oke. Jadi 28 Februari dengan format Word, kemudian kunci jawabannya di Word itu diwarnai kuning dan dikirimkan ke email saya gitu ya. Nanti saya masukkan email. Final ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya slide. Apakah kita memerlukan sosialisasi dan simulasi? Mungkin perlu itu. Perlu simulasi. Simulasi sosialisasinya ditargetkan tanggal berapa, dalam bentuk apa, dalam bentuk surat edaran atau dalam bentuk seperti apa, atau dalam bentuk bagaimana? Boleh kasih saran? Silakan. Sosialisasinya dalam bentuk edaran. Surat edaran atau bagaimana? Edaran aja. Surat edaran ya? Ya. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk surat edaran, berarti akan disiapkan surat edaran. Simulasi tanggal berapa, Pak Sam? Iya, nanti setelah ya awal inilah, awal Maret. Awal Maret, iya. Nanti kan otomatis saya harus buat soal istilahnya yang semua mewakili hampir semua jenis soal, jadi matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris. Saya mix begitu aja nanti kan soalnya untuk menguji saja kan. Jadi di sini kalau ditetapkan tanggal 8 Maret apa boleh, Pak? Boleh. 8 Maret ini hari, saya cek kalender dulu. Senin ya, betul ya? Betul. Tanggal 8 Maret hari Senin sudah ini. Senin, Pak ya? Iya. Terus kita tinggal nunggu jadwal ya berarti. Kemudian berikutnya saya juga perlu tahu apakah kita memerlukan remedi. Apa dikembalikan ke guru masing-masing karena ini berkaitan dengan pelaporan ya. Perlu ada agenda remedi nggak? Jadwal apa? Kalau ujian sekolah sih harusnya nggak ada remedi. Nggak perlu ada remedi ya. Jadi ditiadakan ini. Tidak ada remedi biar tidak ada pertanyaan ya. Jadi saya tulis aja di sini.
Kecuali yang susulan, Mbak, yang anak sakit atau apa itu? Ya. Oh iya. Tidak ada remedi kalau susulan. Sama ditegasi tadi itu, Bu. Peraturan. Yang kesiangan, yang apa itu memang ditegasi sekarang. Baik, saya akan buatkan baru peraturan yang kita sepakati di rapat ini, peraturan atau tata tertib ya, sorry, tata tertib ujian sekolah. Apa saja poinnya yang penting? Tidak ada pengulangan ya, benar nggak? Kecuali yang sakit tadi kan? Ya. Tidak diizinkan mengulang ya, benar ya? Kalau masalah internet gimana Pak nanti kalau ada masalah? Gimana tuh? Kecuali kan Mbak, itu kan hubungannya sama teknik ya. Apa selesai ujian berlangsung baru boleh? Gimana Pak Sam? Ya disepakati aja apakah mau setelah hari itu, kalau bisa sih hari itu juga ya, gitu. biar tuntas ya kan? Tapi kalau semisal hari itu 2 mapel, ya setelah kedua mapel itu diujikan baru kita buka untuk yang Usulan. ini yang ada masalah. Pengulangan ya. Jadi saya tulis ujian pengulangan karena masalah teknis gitu ya. Ya. Dilakukan setelah mapel kedua. Ujian pada hari itu selesai, gitu kan? Jadi pada hari itu, bukan pada mapel itu ya, pada hari itu selesai. Terus apa lagi poin-poin yang penting? Ujian susulan diizinkan bagi siswa yang sakit. Gitu kan? Apalagi semua siswa wajib yang kayak gitu-gitu ya biasa lah. Semua siswa wajib ujian. Oke. Ada lagi? Dokumentasinya gimana Pak Sam? Dokumentasi ujian, karena ini kan online. Perlu nggak kayak kemarin itu kami pakai sistem ngirim foto ke penghubung kelas. Kita perlu ada penghubung kelas nggak lagi atau gimana? Teknisnya. Perlu penghubung kelas nggak? Gimana Pak Sam itu nangannya? Saya pikir tidak perlu itu. Nggak perlu dokumentasi ujian? Iya. Dokumen perlu lah. Kalau dokumentasi perlu Mbak. Oh gitu. Mana? Cek suara saya jelas nggak? Jelas. Jadi dokumentasi ujian disesuaikan seperti sebelumnya ya. Gitu aja ya. Jadi Pak nanti link dan sebagainya mereka hanya langsung masuk CBT ya. Aduh. Langsung ya itu tadi kalau tapi memang tidak bisa langsung kalau soalnya itu disetting tanpa password itu bisa masuk. Tapi dia tidak akan masuk sebelum tanggal ujian. Status jam bukanya. Jadi dia walaupun login soal tidak tampil di dashboard peserta itu tidak akan muncul. Jadi kalau jadi gimana? Ya tidak usah aja karena nanti kan juga kita setting buka tutupnya soal itu sudah otomatis. Jadi walaupun dia login sebelum ujian mulai, mereka juga tidak akan bisa action. Oke. Kalau begitu ditetapkan penghubung kelas diperlukan hanya untuk warming up atau mengingatkan siswa untuk ujian dan juga dokumentasi, gitu ya? Boleh. Tapi kalau ada ada penghubung kelas juga tidak masalah. Kalau memang nanti mau di password juga, ya kita sepakati aja nanti kalau mau soalnya dibuat password, berarti penghubung kelas bekerja. Mengirimkan password. Mengingatkan. Ya, penghubung kelas bertugas. Nah, sebabnya juga perlu ini Pak. Saya perlu tahu apa itu berita acara, daftar hadir. Bagaimana regulasinya atau bagaimana trafficnya kalau kita tidak pakai penghubung kelas ya kan? Jadi penghubung kelas saya kira diperlukan di sini. Boleh. Menurut saya jadi penghubung kelas bertugas dokumentasi. Saya catat aja ya biar nggak bingung. Dokumentasi, kemudian daftar hadir. Nanti daftar hadirnya gimana Pak
Ya di CBT tidak ada daftar hadir, Bu. Ya berarti sama kayak kemarin gitu aja ya sistemnya. Berarti nanti saya handle daftar hadir, apalagi tadi berita acara, betul, berita acara. Nah, 3 ini aja. Sudah betul ya? Jadi dokumentasinya seperti kemarin aja, penghubung kelasnya tetap warming up, ngebangunin atau mengingatkan. Seperti itu. Dan tidak terlalu berat karena cuma 7 kelas. Seperti itu. Final ya, nanti saya rapikan lagi kalimatnya supaya mudah dipahami dan tidak multitafsir. Mbak Made itu ditambahin yang ujian susulan diizinkan bagi siswa yang sakit dan mengalami musibah ya. Kita nggak tahu banyak musibah. Dan jadi mengalami. Iya. Musibah. Ya itu aja. Terima kasih Bu Yuli. Silahkan ya, open mic aja kalau ada masukan-masukan. Lagi? Pak Sam. Iya, Bu. Ini waktunya diatur kayak apa ya? Kayak kalau kita tes ujian online itu mundur atau dikasih waktu 2 jam gitu atau gimana? Nanti ada ininya, Bu. Ada apa? Waktu mundur dia. Waktu mundur, oke. Iya. Kalau waktu mundur lebih tepat ya, karena anak-anak tahu harus berapa submitnya ya. Kadang-kadang kalau kita nggak menyetel itu kan, oh saya submit Bu, tapi nggak masuk kan gitu. Nah ini Bu, kalau di CBT, jadi siswa yang ketika kehabisan waktu, kalau di ini kan tidak tersave itu, kalau di GF. Nah kalau ini tetap dia akan tersimpan, tapi memang nilainya dia tidak muncul di rilis, tapi itu bisa kami ambil, admin bisa ngambil nilainya. Oh iya, udah. Ya, saya tetap masukkan di sini aplikasi CBT dilengkapi dengan penghitung waktu mundur. Ya. Betul ya, seperti itu. Karena bahan-bahan dan hasil rapat kita ini akan dituangkan dalam surat edaran yang akan disosialisasikan kepada siswa. Ada lagi yang mau memberi saran dan masukan sebelum saya lanjut? Oke, cukup ya. Administrasi yang diperlukan tadi ini surat edaran ujian sekolah untuk keperluan sosialisasi. Tata tertibnya nanti akan disesuaikan kalimat lain yang ini adalah poin pentingnya. Kemudian ada jadwal ujian yang tadi sudah diminta panitia untuk membuat terlebih dahulu. Kemudian daftar hadir peserta dan panitia, berita acara, daftar nilai nanti di-handle oleh tim CBT atau tim IT, dan dokumentasi kegiatan di-handle oleh penghubung kelas. Penghubung kelasnya tidak banyak, hanya 4 orang ya, kalau saya nggak salah. 4 orang aja cukup, 1 orang menangani 2 kelas. Karena kan cuma 7 kelas, ada juga yang 1 kelas menangani. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita doa dan penutup. Kesimpulannya tidak perlu saya sampaikan. Hasil daripada rapat hari ini akan saya share PDF-nya dan juga rekaman hari ini ya. Demikian rapat kita hari ini. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Mbak Maja. Ya, silakan Ibu. Untuk pembuatan pos UN itu kan isinya dari apa yang kita bahas di rapat ini ya, termasuk terkait tata tertib penggunaan apa aja gitu. Jadi kira-kira itu kapan bisa selesai baru saya bisa buat posnya gitu. Jadi masih menyesuaikan nantinya ya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, akan segera saya kirimkan Ibu bila sudah saya rapikan lagi, termasuk saya akan share juga di grup inspiratif. Terima kasih untuk mengikuti rapat hari ini Bapak Ibu yang telah mendengarkan dengan seksama dan ikut mendukung serta melancarkan atau kelancaran rapat ini. Kita tutup dengan berdoa. Silahkan berdoa. Cukup. Terima kasih. Kita dokumentasi sebentar ya. Boleh dong dibuka videonya. Boleh dong dibuka videonya Ibu Umiati, Asus Laptop, Siswanto, Pak Siswanto, Pak Agus Haryanto, Pak Nurdin ya ternyata Bu Siti Komariah, Siti Agung, Prihando. Muhammad Hirfan, Titi Sudarmini, Ibu Sumarni, Dwi Kartikawati, Ibu Kusdiantari, saya foto, dokumentasi
1, 2, 3. Di halaman kedua, tunggu. Di halaman kedua masih tetap buka videonya. 1, 2, 3. Nah, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Dadah. Saya tutup room-nya.